Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita berjumpa dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Amin. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada sore hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami boleh memuji, kami boleh membesarkan namamu, kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, pimpin kami. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Lawat setiap kami, Bapa, supaya kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Mungkin mereka masih ada halangan atau apapun yang terjadi pada mereka. Tuhan, Kau yang memimpin mereka sampai tempat ini dengan selamat, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan itu begitu mulia, sehingga Dia mau mengorbankan jiwanya, mau mengorbankan nyawanya, menggantikan kita, menebus dosa kita. Karena kasih-Nya kita menjadi hidup. Haleluya. Mulia kasih-Mu, Kau
Thank you.
Biarlah masing-masing kita menggunakan Tuhan. Masing-masing kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Ya dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Orang-orang Yesus. Engkau Tuhan yang Maha Besar. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau yang sanggup menghapuskan dosa kami. Engkau yang sanggup menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ya lama-lama ya sorak-sorai lebih-lebih lagi Engkau Bapa. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami puja. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Oh Tuhan, terimalah puji-pujian kami Bapa. Biarlah puji-pujian kami boleh mengharumkan nama-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang mau lebih-lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia sanggup mengangkat kita dalam hidup kita. Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu Maha Kuasa. Raja segala raja. Haleluya.
sukacita? Amin. Allah kita adalah yang luar biasa. Amin. Dia tidak pernah goyah. Dia tidak akan terkalahkan oleh apapun. Amin. Tiba saatnya kita memberikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mencicipi sedikit dari tubuh Tuhan. Tapi kuasanya yang luar biasa. Amin. Kasih Tuhan yang sempurna. Dia sanggup mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia sanggup mencintai kita. Meskipun kita seringkali dan selalu menyakitkan hatinya. Haleluya. Kuat kuasa darah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita siapkan hati, kita siapkan jiwa kita. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku.
dalam kehidupan setiap kami, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan menggantikan segala hukuman dosa kami, sehingga kami dibebaskan, dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Kami boleh menjadi umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang sungguh ajaib. Sore ini dengan hati penuh ucapan syukur kami datang di rumah Tuhan. Kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Bila setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah dengan hati yang lembut, hati yang rindu, hati yang haus akan firman Tuhan, kami boleh duduk diam untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, akan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat-Mu. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Saya dulu kembali bersaudara. Ya. Shalom. Ya. Sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah berubah setia. Sekali lagi, berubah setia. Yang mungkin kata yang tidak terlalu sering diucapkan. Ya, kalau kata setia sering diucapkan, tapi kata berubah setia ya itu jarang diucapkan, mungkin jarang juga kita mendengarnya. Tetapi ternyata di dalam Alkitab kata berubah setia itu muncul sampai dengan 23 kali dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi dalam Alkitab kata berubah setia itu muncul sampai dengan 23 kali dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi mungkin walaupun kita agak asing mendengarnya, tapi ternyata ada dalam Alkitab. Ya, karena itu kita akan belajar bersama pada sore malam hari ini tentang berubah setia. Nah, kata berubah setia berarti seseorang yang tadinya setia menjadi kurang setia atau bahkan tidak setia. Jadi berubah setia ini seorang yang tadinya setia menjadi kurang setia atau bahkan tidak setia. Dengan demikian kata berubah setia itu punya makna, punya konotasi, punya pengertian yang negatif, bukan positif, saudara ya. Jadi jangan dipikir bahwa berubah setia orang yang tadinya tidak setia jadi setia. Oh tidak. Tapi berubah setia nih orang yang tadinya setia, asalnya setia, tapi menjadi kurang setia, bahkan menjadi tidak setia. Jadi maknanya, pengertiannya, konotasinya negatif. Ya. Nah, dicatat di dalam Alkitab, dalam kitab Nehemia pasal yang ke-13 di ayat yang ke-27. Mari kita buka saudara ya. Nehemia pasal yang ke-13 di ayat yang ke-27. Ini salah satu ayat yang mengutip dan mencantumkan kata berubah setia. Mari kita lihat ya. Nehemia pasal 13 di ayat yang ke-27. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu? Apa? Kejahatan yang besar itu apa di mata Tuhan? Yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing. Cukup sampai situ saja. Ya, ini kalimat tanya. Jadi ayat ini diceritakan tentang orang-orang Israel, hati mereka condong kepada ilah lain karena waktu itu mereka memperistri atau menikah, kawin dengan orang-orang asing, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel, orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah Israel. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain,
mereka ada yang menyembah patung-patung. Nah, ketika orang Israel menikah atau kawin dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel, hati mereka ditarik, ya, sehingga akhirnya mereka berubah setia. Itulah sebabnya mengapa ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab itu dicatat dalam kitab 2 Korintus dikatakan hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang, ya. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Mengapa? Karena ketika kalau seorang anak Tuhan menikah dengan seorang yang tidak percaya Tuhan, maka pasti saudaraku dalam rumah tangga itu ada kepincangan, ada kejanggalan. Ya, nanti waktu hari Minggu, ya, yang satu mungkin suaminya, ya, anak Tuhan mau datang ke rumah Tuhan, yang istrinya yang bukan anak Tuhan, yang tidak percaya, aku mau jalan-jalan, aku tidak mau. Ngapain kok mesti datang? Wong aku tidak percaya kok. Ya, aku mau jalan-jalan. Kalau kamu tidak mau, sudah tak tinggal. Aku bawa anak-anak pergi jalan-jalan. Nah, ini contoh saja. Atau sebaliknya. Ya, ini cuma contoh yang sederhana, kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya contoh yang biasa. Tapi kalau itu terjadi berulang kali, rumah tangga itu akan terjadi kepincangan. Rumah tangga itu akan terjadi pertikaian, ya, ketidakcocokan, tidak sepaham. Itulah sebabnya Alkitab melarang. Ya, jadi karena itu mengapa anak-anak Tuhan diingatkan oleh firman Tuhan, ya, kaum muda, kaum mudi, ya, kalau sampai berumah tangga yang memutuskan untuk menikah maka harus dengan yang seiman, karena itu akan mempengaruhi iman kita. Ya, pernikahan itu dikatakan mereka akan menjadi satu daging. Jadi pernikahan ini mempersatukan dua orang, laki-laki dan perempuan tentunya, ya, karena pernikahan Kristen tidak pernah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu bukan pernikahan Kristen. Tapi pernikahan Kristen selalu yang dipersatukan itu laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Wow, kalau menjadi satu tapi tidak seiman, bagaimana? Kacau. Rumah tangga ini pasti akan sangat berat. Ya, padahal pernikahan Kristen itu tidak mengenal perceraian, tidak ada. Nah, ini padahal sudah kadung menikah, sudah terlanjur menikah dengan yang tidak seiman. Iman Kristen melarang untuk cerai, tapi tidak sejalan, tidak seiman, tidak sepaham. Berat, betul-betul berat. Dan memang saya menyaksikan sendiri, saudara, beberapa keluarga yang seperti ini. Ya, saya lihat, aduh, rumah tangganya itu penuh dengan problem, penuh dengan tantangan. Ada banyak hal-hal yang membuat sulit, karena memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang terang harus bersatu dengan terang. Oke, nah kita kembali. Jadi orang Israel jadi berubah setia, dan itu dikatakan berbuat kejahatan yang besar. Jadi berubah setia ini bukan hal yang biasa. Kalau mungkin kita dengar sekilas, biasa, itu dosa yang biasa. Orang yang tadinya setia, sekarang kurang setia. Tadinya setia, sekarang tidak setia, biasa. Tapi ternyata di mata Tuhan itu adalah kejahatan yang besar. Bukan hanya membunuh, tapi berubah setia, itu adalah kejahatan yang besar. Oke, nah sekarang kita akan belajar. Mengapa dikatakan berubah setia itu adalah kejahatan yang besar? Ternyata di dalam kesetiaan itu ada beberapa unsur. Sekali lagi, ya, mengapa seorang umat Tuhan yang berubah setia itu dikatakan kejahatan yang besar? Karena ternyata di dalam kesetiaan itu terdapat beberapa unsur. Setidaknya di dalam kesetiaan itu terdapat 4 unsur. 4 unsur. Ayo kita lihat. Yang pertama, kesetiaan itu mengandung unsur ketekunan. Ketekunan. Orang yang tidak tekun tidak mungkin bisa setia. Contoh yang sederhana dalam pekerjaan. Tidak tekun kerja, ya tidak bisa dia setia dalam pekerjaannya, tidak bisa. Sebentar baru kerja ini 1 hari, bosan, pindah kerja yang lain.
kerja yang lain 2 hari, bosen pindah kerja yang lain. Nggak tekun, nggak akan bisa setia di dalam pekerjaannya, nggak akan bisa. Ini contoh dalam pekerjaan ya. Tapi kata berubah setia ini Alkitab lebih menunjukkan pada hubungan dengan Tuhan. Ya, cuma saya ngambil contoh dalam keseharian supaya mudah tentang ketekunan. Jadi yang pertama, kesetiaan itu mengandung unsur ketekunan. Orang yang setia, dia akan memiliki ketekunan. Dan memang di dalam kekristenan, iman Kristen itu membutuhkan ketekunan. Kalau sudah baca dalam Alkitab banyak kata tentang tekun. Yang kedua, unsur yang kedua di dalam kesetiaan itu adalah ketaatan. Tidak berontak, tunduk. Umat Tuhan yang bisa setia kepada Tuhan adalah umat Tuhan yang tunduk, yang taat, yang tidak melawan, yang tidak berontak kepada Tuhan. Tapi umat Tuhan yang kurang atau tidak setia, berarti umat Tuhan itu tanpa disadari tidak tunduk, tidak taat, mulai memberontak kepada Tuhan. Seperti Israel itu ya, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, berulang kali tanpa disadari ketika mereka bersungut-sungut, mereka berkeluh kesah karena tantangan, kesulitan dan berbagai macam hal yang dihadapi dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Nah, mereka melawan Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan. Ini tanda mereka tidak taat, tidak tunduk, mereka tidak setia. Dan itu dosa yang besar, kejahatan yang besar di mata Tuhan. Sehingga ada satu ayat menceritakan satu ketika Tuhan sampai binasakan mereka karena Tuhan murka dengan sungut-sungut mereka yang menunjukkan mereka tidak tunduk, tidak taat, tidak setia. Yang ketiga, unsur yang ketiga yang ada dalam kesetiaan adalah keteguhan hati. Keteguhan hati. Beberapa minggu yang lalu kita belajar sama-sama tentang teguh. Ya, penting untuk punya hati yang teguh. Mengapa? Kalau kita nggak punya hati yang teguh, nggak punya iman yang teguh, kita ini mudah diombang-ambingkan, ya. Ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu sudah banyak. Semakin lama mendekati kedatangan Tuhan, semakin banyak ini. Ya, ajaran palsu, guru palsu disampaikan, apalagi sekarang dengan adanya medsos begitu mudah. Ya, sesuatu yang mungkin kelihatannya baru tapi menarik, wah, disampaikan lewat medsos, orang lihat, wah, kok menarik ya, aku kepingin tahu. Lama-lama bukan cuma kepingin tahu, ya, karena tertarik, aku kepingin ikut. Nah, lama-lama tersesatkan, ya. Nah, tidak punya keteguhan hati. Orang yang setia, dia akan punya hati yang teguh. Dia akan punya komitmen. Orang yang hatinya teguh itu punya komitmen, tidak gampang digoyahkan dalam pernikahan. Kalau suami istri hatinya teguh, ya, pokok bagi aku cuma ada satu wanita, ini istriku. Si istri berkata, bagi aku cuma ada satu pria, ya ini suamiku, tidak ada yang lain. Wah, kalau punya hati yang teguh, tidak akan tergoyahkan. Ada cewek cantik lewat, ada cowok ganteng lewat, tidak peduli. Yang paling cantik, yang paling tampan adalah pasanganku. Amin. Iya kan, karena itu kan Tuhan sudah percayakan untuk dipersatukan dengan kita kan. Berarti yang paling cantik ya harus pasangan kita, yang paling tampan ya harus pasangan kita. Betul kan? Masa yang lain juga, ya kan? Nah, nanti kalau yang lain lama-lama, waduh, membandingkan ya, kok suamiku, kok istriku tidak seperti, nah bahaya, tidak seperti itu, kurang begini, kurang begitu, ya, terlalu begini, terlalu begitu, lah repot. Kalau sudah mulai bandingkan, nah ini mulai hatinya kecewa, ya. Lalu kebetulan yang dibandingkan ini kok jadi dekat gitu ya, temen, kadang-kadang cuma temen kok, lama-lama bukan temen, temen dekat, lama-lama bukan temen dekat, temen tapi mesra. Lama-lama bukan teman tapi mesra, lama-lama jadi pil atau jadi wil. Nah, bahaya nih, bahaya. Ini orang yang tidak setia. Mengapa? Hatinya tidak teguh, tidak punya komitmen. Orang yang setia, hatinya teguh, dia tidak tergoyahkan. Dia ingat janji nikahnya. Ya, kalau saya sudah menikah, itu sama-sama dengan suami, dengan istri hingga maut
memisahkan. Itu kan janji ucapan pernikahan Kristen kan seperti itu, so. Karena itu bagi anak tua dia ngerti pernikahan itu tidak main-main, tidak main-main. Betul, menikah itu tidak main-main. Saya setuju dengan beberapa orang yang berkata, Pak, saya kalau mau menikah saya berdoa, saya tunggu waktunya Tuhan, saya sungguh-sungguh harus siap. Karena menikah itu tidak mudah. Menikah pestanya mudah, so. Ya paling cuma butuh duit dan sedikit persiapan, I.O. yang ngatur. Tapi menjalani sesudah pesta, wah, gampang, so. Melibatkan banyak hal dalam kehidupan. Ya, oke. Jadi kembali yang ketiga, dalam kesetiaan terdapat unsur keteguhan hati, komitmen. Yang keempat, dalam kesetiaan terdapat unsur dapat dipercaya. Orang yang setia, dia itu bisa dipercaya. Kalau saudara dalam bekerja, saudara punya bawahan, punya pegawai yang membantu, ya, orangnya setia, dia kan dapat dipercaya. Saudara bisa percayakan kunci rumah mungkin, kunci kantor, atau kunci berangkas, ya saya tidak tahu ya. Nah, dipercayakan. Mengapa? Karena setia, bisa dipercaya. Ya. Tapi memang Alkitab berkata mau mencari orang yang setia itu tidak mudah, loh. Betul. Bahkan ada satu ayat itu saya baca gini, ya waduh, kayak saya kalau baca itu waduh, berarti semakin sulit ya cari orang setia. Kita lihat sebentar, Mazmur pasal yang ke-12 di ayat yang kedua. Mazmur pasal 12 di ayat yang kedua, tapi ayat yang kedua itu dalam Alkitab buku, ya. Kalau di Alkitab elektronik itu ayat yang pertama tapi bagian B gitu, ya. Oke, supaya nggak bingung saya bacakan dari ayat pertama. Untuk memimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Nah ini yang saya masuk kalimat berikut. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia. Sekali lagi, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ini yang nulis Daud, pemazmur. Dan memang kalau saudara baca kisah perjalanan kehidupan Daud, Daud itu banyak dikhianati oleh orang-orang di dekatnya. Sampai pada puncaknya siapa yang mengkhianati, anaknya. Digulingkan, bapaknya digulingkan, bapaknya mau dikudeta, mau dibunuh. Anaknya bukan anak tiri, anak kandung. Wah, agak sakit. Mana salah satu ayat Daud, salah satu perkataan Daud bilang, orang yang makan sehidangan dengan aku telah mengangkat tumitnya. Jadi makan sehidangan, mengangkat tumitnya itu maksudnya kakinya diangkat. Itu berarti apa ya? Dikurang ajari, dikhianati, ya, disakiti dan sebagainya. Ini pengalaman hidup Daud. Karena itu Daud bilang telah lenyap orang-orang yang setia. Jadi memang mencari orang yang setia ini sulit, memang betul. Ya, Amsal 20 ayat 6 semua sudah hafal kan? Amsal 20 ayat 6 dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati. Mencari orang yang baik itu masih ada, ya. Tapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Jadi mencari orang yang setia itu semakin sulit, lebih sulit daripada mencari orang yang baik. Karena yang baik belum tentu setia. Tapi kalau yang setia dia pasti baik. Kesetiaan itu punya tingkat kualitas yang lebih. Ya, oke. Nah kita kembali, ya. Jadi ternyata di dalam kesetiaan itu ada 4 unsur. Inilah sebabnya mengapa dikatakan orang yang berubah setia itu di mata Tuhan adalah kejahatan yang besar, serius. Karena ternyata punya 4 unsur. Yang pertama tekun, yang kedua taat, yang ketiga teguh hatinya, dan yang keempat dapat dipercaya. Ya, jadi ternyata dalam kesetiaan ada unsur-unsur yang luar biasa. Itulah sebabnya semakin kita tahu ini, semakin kita sadar bahwa ternyata untuk setia kita harus berjuang. Ya, tidak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita kalau kita rindu untuk belajar setia. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah
Kesetiaan. Ya, kalau saudara baca di Galatia 5 kan, kasih, ya, kebaikan, kemurahan dan sebagainya. Salah satunya itu kalau saudara baca kesetiaan. Jadi kalau kita punya kerinduan, kita berjuang untuk setia, Roh Kudus menolong memampukan kita kan bisa setia. Oke, nah sekarang kita masuk bagian berikutnya. Kesetiaan itu akan diuji. Ya, tadi kan dikatakan seseorang bisa berubah. Tadinya setia, jadi kurang setia. Tadinya awalnya setia, akhirnya jadi nggak setia. Nah, kesetiaan itu memang akan diuji. Dan kita harus bisa membuktikan kesetiaan kita teruji. Apakah yang menguji kesetiaan? Ayo kita akan lihat. Ada 3 ujian, ya, terhadap kesetiaan yang akan membuktikan apakah seseorang itu benar-benar setia. Sekali lagi, ada 3 ujian terhadap kesetiaan yang akan membuktikan apakah seseorang itu sungguh-sungguh setia. Yang pertama, ujian terhadap kesetiaan yang pertama adalah ujian kesulitan, kesukaran, masalah, tantangan. Ayo kita lihat Alkitab ya. Kita buka dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-28 di ayat yang ke-22. 2 Tawarik 28 ayat 22. Dalam keadaan terdesak itu, terdesak ini maksudnya keadaan yang sulit, keadaan yang berat gitu ya, tertekan. Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Nah ini muncul lagi ya, kata berubah setia di Perjanjian Lama muncul lagi. Dalam keadaan terdesak, nanti saudara bisa baca ya kisahnya Raja Ahaz sendiri ya. Ketika keadaan sulit dialami oleh Raja Ahaz, salah satu raja kerajaan Israel 2 suku atau kerajaan Yehuda sebutannya. Ini Raja Ahaz dikatakan semakin berubah setia terhadap Tuhan. Memang kadang-kadang saudara ya, Tuhan izinkan masalah, kesulitan itu terjadi dalam hidup kita. Dan kalau mau jujur, siapa sih orang yang hidup di dunia ini tidak punya kesulitan? Siapa orang yang hidup di dunia ini tidak pernah mengalami kesulitan? Tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Saya mengamati, saya mencermati ya dalam kehidupan ini, kalau saya perhatikan mulai dari golongan atas sampai golongan yang bagaimanapun, semua orang itu pasti pernah mengalami kesulitan. Cuma mungkin bentuknya beda. Tadi pagi saya ngomong dengan seseorang, ya orang itu bilang gini, katanya, ya Pak ya, kalau tidak punya duit itu sulit, katanya gitu. Iya dong. Tapi terus dia nuduk, dia nambah. Tapi aku punya konco Pak, duitnya akeh. Itu ya pusing Pak. Duitnya akeh ya pusing katanya saya. Ya mungkin bingung ya, ini uangnya mau diapakan? Ya pusing mungkin nanti orang biasanya kalau makin punya uang kan polanya itu makin banyak. Polanya itu apa ya? Kajian pola itu loh sob. Tingkahnya itu tambah akeh. Ya waktu uangnya pas-pasan. Wah, di rumah tangga itu rasanya seneng, ayam, tentrem, pulang kerja langsung kumpul keluarga. Duitnya tambah ke lali alamat rumah, so. Pulang kerja tidak tahu nyucu kemana, soalnya duit yakin, so. Ya loh, nah katanya kan ada gula, ada semut, ada uang abang saya, semua udah manggil bang, yang gitu ya. Karena duitnya yakin, so, ya kan. Kalau nggak ada duit yang manggil yang cuma bujuni gitu, yang gitu saja ya. Tapi nih duit akeh semua manggil yang gitu saja. Ya duitnya akeh so. Ya kan polanya tambah akeh. Ya kakek pola so. Nah ini repot. Ya oke nah kita kembali so. Jadi Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan, kesukaran itu menguji kesetiaan seseorang. Apakah umat Tuhan bisa tetap setia waktu Tuhan izinkan ada kesulitan? Jangan sampai seperti Raja Ahaz, ada kesulitan berubah setia kepada Tuhan. Oke, sekarang ujian yang kedua, saya tidak ngomong panjang lebar ya.
Tapi Roh Kudus akan menolong mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa ternyata dalam menjalani kehidupan ini ujian-ujian Tuhan izinkan terjadi melewati beberapa ujian untuk membuktikan kesetiaan kita. Ya. Yang kedua, ujiannya adalah kemakmuran. Kalau yang pertama ujian ini sulit, sorrow. Ya, hidupnya berat, tertekan, banyak masalah. Tapi yang kedua ini sebaliknya, ujiannya kemakmuran. Mungkin Bapak Ibu berkata, "Loh Pak, nek makmur ya pasti setia, Pak. Nek tambah berhasil, tambah sukses, tambah makmur ya pasti tambah setia, Pak." Siapa sih ngomong? Belum tentu. Tidak percaya, tak tunjukkan buktinya. Ayo kita lihat ya. Alkitab mencatat bahwa Alkitab ini buku yang luar biasa. Karena firman Tuhan, 2 Tawarikh pasal 26 di ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal 26 di ayat yang ke-16. Perikopnya itu berjudul Raja Uzia. Siapa Raja Uzia? Raja Uzia ini adalah engkongnya, kakeknya Raja Ahaz. Raja Ahaz contoh yang tadi loh ya. Oke, sekarang kita lihat ayat 16 langsung ya. Setelah ia menjadi kuat, ia di sini maksudnya Raja Uzia, kakeknya Raja Ahaz. Ia menjadi tinggi hati. Orang biasanya kalau tambah kuat, tambah sukses, tambah makmur, tambah sugih, tambah apalagi saudara. Wah, ingat toh Nebukadnezar waktu tambah jaya, dia bisa menaklukkan banyak daerah jajahan. Dia berkata, "Tidak ada Allah. Aku ini dong Allah." Orang biasanya kalau tambah kaya biasanya begitu saudara. Ini kita memang mencatat. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, orang nggak jadi sombong, dia melakukan banyak hal yang nggak benar, hal yang merusak. Lanjut, ia berubah setia. Cukup sampai situ. Ternyata kesuksesan bisa membuat seorang Raja Uzia berubah setia. Awalnya Raja Uzia ini seorang yang hidup benar. Dia memulai pemerintahnya dengan hidup benar, takut akan Tuhan. Rakyat Yehuda dibawa untuk hidup dalam kebenaran. Dia membawa itu semua ya, rakyat Yehuda untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, dengan pertolongan Tuhan Raja Uzia bisa membangun kerajaannya. Kerajaannya jadi kuat, kerajaannya jadi kaya. Banyak bangsa-bangsa lain yang ditundukkan oleh Raja Uzia. Itu nanti saudara bisa baca sendiri ya, saya tidak bacakan. Tapi yaitu sampai pada satu titik Alkitab mencatat berubah setia karena kemakmuran. Jadi hati-hati saudara ya. Kalau Bapak Ibu berkata, "Loh Pak, makmur kok tidak setia?" Ya goblok orang ya Pak. Wah, tunggu dulu saudara. Ini Alkitab loh yang menunjukkan. Jadi kalau ada orang menganggap, "Ya enggak lah Pak, kalau sudah makmur ya pasti setia Pak." Ya, itu kalau nggak setia konyol namanya. Lu ada buktinya. Memang manusia itu unik so. Ada yang satu waktu dia sulit, waktu susah, sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah, kalau doa sampai jengki, doa itu tidak mengenal waktu so. Pagi, siang, malam, wes doa terus di sini. Ya, sampai di gereja juga doa. Saking lamanya berdoa di gereja sampai ketiduran so. Ya kan, doa terus tidak mengenal waktu so. Ya, waktu susah, waktu berat, waktu tertekan, banyak masalah, hidupnya pas-pasan, mulai diberkati. Ya, karena kan banyak doa katanya banyak berkat kan gitu. Nah, mulai diberkati. Ketika diberkati lah itu so. Mulai jam doanya berkurang, dekat sama Tuhan mulai berkurang, sibuk sama yang lain. Kau ditanya, "Iya, ini loh, ada banyak kan tahu katanya itu semuanya." Kamu itu apa? Pekerjaan. Ada banyak ini loh. Orang-orang yang mau memberi orderan, pekerjaan dan sebagainya. Aku tidak bisa. Ya, sudah waktu untuk Tuhan berkurang. Lama-lama bukan cuma waktu untuk Tuhan, ibadah pun juga berkurang. So, ya sudah. Sorry tidak bisa. Aku ada pertemuan keluarga. Sorry tidak bisa. Aku ada acara arisan. Sorry tidak bisa. Aku ada acara itu. Pokoknya ya seperti itu. Ada umat Tuhan yang sudah bisa percaya jemaat Gibiraya Kajudan, nggak ada yang kayak gitu. Amin. Saya percaya karena sadar bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya.
Tapi ada orang di luar sana seperti itu, ya semakin sukses semakin diberkati loh, kok malah sebaliknya. Jadi waktu sulit, sungguh-sungguh waktu mulai enak, malah sudah Tuhan. Tapi ada yang sisi sebaliknya, waktu enak, wah sungguh-sungguh sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu luar biasa, aku bersyukur. Tuhan izinkan ada masalah, malah jauh dari Tuhan. Ada loh orang yang seperti ini, ada loh. Jadi manusia itu unik. Termasuk yang manakah kita? Saya berdoa kita tidak termasuk dua-duanya. Betul kan? Kalau termasuk dua-duanya tidak enak sob. Yang satu cuma setia kalau susah, tapi kalau tidak susah, baik-baik Tuhan. Yang satu cuma setia kalau diberkati, ada masalah, baik-baik Tuhan. Tapi saya berdoa supaya kita tidak termasuk kedua-duanya. Kita tetap setia dalam keadaan diberkati, sukses, berhasil, maupun ketika Tuhan izinkan ada tantangan masalah. Amin. Contohnya kita pada siapa dia? Dia adalah Yusuf. Yusuf perjanjian lama saya, itu cerita kisah nyata yang menunjukkan seorang yang benar-benar setia luar biasa. Saat dia enak di rumah ayahnya, dia setia kepada ayahnya. Diperintah ayahnya, walaupun dia anak dicintai, jubahnya maha indah. Pergi antar makan ke saudara-saudaramu, tengok saudaramu. Ya. Kalau biasanya anak sudah manja disuruh gitu kan, tidak mau lah ayah, ngapain kok aku, suruh saja bujang-bujang yang lain, budak-budak itu loh, orang-orang hamba-hambanya ayah saja, ngapain kok aku capek, aku kesel, nggak mau. Nah, tapi Yusuf enggak, saat dia walaupun dapat fasilitas khusus dari ayahnya, anak yang paling dicinta, dia tetap tunduk kepada ayahnya, dia berangkat ya. Dan singkat cerita akhirnya dia ditangkap, saudaranya dibuang ke sumur, dijual jadi budak, hidup sebagai budak di rumah Potifar itu sulit. Siapa yang bilang kalau hidup jadi budak itu enak? Nah enak kita baru kerja jadi pegawai aja kita bilang gini, nggak enak ya. Kalau kerja jadi pegawai nggak enak, sing enak jadi bos. Saya kasih tahu, jadi bos itu juga nggak enak. Orang jadi bos itu juga pusing Loh iya, sama saja semua apa yang dikerjakan itu mesti ada yang tantangannya ya, lah ini jadi budak jauh lebih berat daripada jadi pegawai jauh, karena budak itu sekali lagi tidak punya hak atas dirinya mau dipukul, dirinya mau dibunuh, tidak ada hak untuk melawan, karena budak tidak punya hak atas dirinya, tidak punya hak atas hidupnya. Sebab itulah perbudakan ditentang dengan hak asasi manusia, ditegakkan, tidak boleh ada perbudakan. Yusuf jadi budak, tapi kita mencatat waktu di rumah Potifar sebagai budak, Yusuf tetap hidup dalam kebenaran. Ini setia, dibuktikan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf, sehingga Yusuf dipercaya oleh Potifar. Potifar melihat, wah ini budak satu luar biasa, disuruh kerja selalu berhasil, diselesaikan dengan baik, dipercaya, diangkat sampai jadi tangan kanannya Potifar. Jadi tangan kanannya Potifar enak, ya mulai enak kan, namanya tangan kanan tuan rumah, enak pasti ya. Istrinya Potifar goda-goda. Nah, orang biasanya kalau sudah mulai enak lali sama Tuhan. Yusuf enggak, Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan sebesar ini terhadap Tuhan. Jadi saat hidupnya sulit, setia sama Tuhan. Saat hidupnya enak, setia sama Tuhan. Difitnah, istri Potifar ngamuk, difitnah, dimasukkan penjara. Di penjara Yusuf tetap setia, hidup dalam kebenaran. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf di penjara diberkati, sehingga Yusuf dipercaya oleh kepala penjara, jadi tangan kanannya kepala penjara. Ya, jadi yang diberkati ini Yusufnya, ya. Sehingga ketika Yusuf ada di rumah Potifar ikut diberkati. Yang diberkati Yusufnya ketika Yusuf ada di penjara, itu pekerjaannya kepala penjara yang diberkati Yusuf juga ikut diberkati. Jadi yang diberkati ini bukan rumahnya Potifar, bukan penjaranya, tapi Yusufnya. Ya, jadi saat di penjara hidup sulit, Yusuf tetap setia. Sampai akhirnya singkat cerita jadi raja muda, orang kedua di Mesir. Saudara-saudaranya datang. Kalau jadi manusia, secara manusia ya, wah ini kesempatan aku balas dendam. Dulu kamu bikin susah aku, kamu buang aku sampai aku jadi budak, sekarang tak balas. Kan orang di luar sana bilang pembalasan itu lebih
lebih kejam. Nah, Yusuf, dulu kamu cuma buat aku jadi budak, sekarang kamu tak buat jadi super budak. Nah, super budak itu kayak apa saya nggak tahu. Ya, tak buat lebih menderita. Tapi kita mencatat tidak seperti itu. Yusuf justru menanggung kehidupan saudara-saudaranya. Ini setia, Yusuf. Ya, sulit setia, makmur sukses setia. Itulah Yusuf. Mari sama-sama kita berdoa, Tuhan, saya rindu jadi seperti Yusuf. Ya, tetap setia dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukses makmur, tetap setia, tidak berubah setia. Oke, nah kita kembali Yusuf. Jadi ujian terhadap kesetiaan yang kedua itu adalah ujian kemakmuran. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Jadi ujian yang pertama kesulitan, ya. Yang kedua ujiannya kemakmuran, keberhasilan. Yang ketiga ujian terhadap kesetiaan itu adalah waktu. Karena kesetiaan itu hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Waktu awal menikah, nggak bisa seseorang bisa ngomong dirinya, aku ini suami yang setia. Lu baru menikah kok. Aku ini istri yang setia, lu tidak bisa. Lu baru menikah. Setelah berjalan berapa waktu, baru mulai ya nampak 25 tahun pernikahan, suami yang setia dalam 25 tahun pernikahan, istri yang setia dalam 25 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan, istri yang setia, suami yang setia dalam 50 tahun pernikahan. Ujiannya adalah waktu. Dan kesetiaan itu akan nampak sungguh-sungguh ketika seseorang sudah mati. Kematian yang bisa benar-benar membuktikan apakah itu adalah orang yang sungguh-sungguh setia atau tidak. Betul kan? Karena kalau selama belum mati kan belum bisa terbukti sepenuhnya. Kan orang bisa berubah setia tadi. Raja Usia berubah setia. Tapi saya berdoa supaya jemaat Gibira nggak ada yang berubah setia. Sama-sama kita mau berjuang. Ya, nanti lewat pujian yang kita nyanyikan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ya, oke, kita baca ayat yang terakhir. Setelah ini pelayan mimbar, pelayan Jemaat Kudus silakan untuk maju ke depan. Kita baca dari kitab Wahyu pasal yang kedua di ayat yang ke-10 bagian akhir saja ya. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian akhir. Dimulai dari kata hendaklah. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang setuju berkata amin. Tuhan bilang hendaklah engkau ini bicara kita umat Tuhan. Hendaklah kita umat Tuhan setia sampai mati. Bukan hanya setia sampai waktu tertentu, tapi setianya dikatakan harus sampai mati. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota. Mari kita datang kepada Tuhan. Silakan kami dan demikian juga pelayan berjalan kudus. Lewat pujian ini kita akan katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha selidiki
Kudus yang akan mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, bahkan memampukan dan menolong kami ketika kami mau belajar berjuang untuk tetap setia. Roh Kudus menolong, memampukan kami sehingga kami boleh menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Dalam Kau menguduskan, Kau menyucikan setiap kami umat-umat-Mu, sehingga sebentar kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Sungguh kami rindu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini. Iman kami semakin diteguhkan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita tolong Mbak Mul. Ya, terima kasih. Sementara tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan, nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan langsung bangkit berdiri. Ya, yang sudah menerima, disiapkan hostinya, ayatnya dibaca, boleh jadi rema. Ya, yang belum tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui. Anak-anak mohon jangan mengambil jauh ya, karena ini bukan mainan. Ya, tapi kita menghargai, menghormati tubuh dan darah Tuhan. Oke, kita katakan lewat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku berkorban bagi kepadamu, ada kasih seperti yang sudah menerima silakan berdiri. Kasih Allahku
setiap kami umat-umat-Mu dan melayakkan kami untuk saudara kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, yang membuktikan kasih Tuhan yang besar dan ajaib yang sudah dinyatakan buat kami umat-umat-Mu siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya dan sebentar kita akan minum bersama-sama, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dikuatkan. Kami diberikan. Haleluya.
diteguhkan, bahkan berkat-berkat-Mu boleh dicurahkan atas setiap kami. Diberkati iman rohani kami, diberkati keluarga rumah tangga kami, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati studi sekolah kami, bahkan diberkati pula kesehatan kami. Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Kami pegang, kami percaya akan janji-Mu yang tidak pernah berubah, yang pasti akan Kau genapi. Dan setiap umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan belajar terus hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Sekarang ada mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah. Berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan sedang menghadapi masalah pergumulan, biar dengan iman yang teguh mereka boleh tetap menanti-nantikan Tuhan, yang pasti Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin dekat dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan oleh semua gereja Tuhan pada hari Kamis besok, untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah kami umat-umat Tuhan boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus pada kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Sampai berjumpa pada hari Kamis. Kita ada ibadah tetap jam 6 sore di tempat ini hari Kamis besok. Ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga.